Pertama, kita siapin bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram atau setara 15 sendok makan. 1 sendok makannya setara 10 gram. Dan ini kita ayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian tambahkan susu bubuk sebanyak 1 bungkus atau setara 27 gram. Dan ini juga diayak ya teman-teman. Agar rasanya ini lebih enak, teman-teman boleh tambahkan garam kira-kira 1/4 sendok teh. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan. Lanjut kita buat adonannya, pecahkan 3 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau setara 10 sendok makan. Emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh dan perasa vanila 1/4 sendok teh. Dan ini lanjut kita mixer dari kecepatan rendah sampai kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang, putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Tandanya udah selesai. Untuk mixernya boleh disisihkan aja. Dan ini aku lanjut aduk menggunakan spatula ya. Lalu kita tambahkan bahan keringnya. Jadi untuk menambahkan bahan kering ini kita boleh sesuaikan dengan tekstur adonan awal ya teman-teman. Karena ini adonannya kental jadi lumayan berat, aku tambahkan bahan keringnya setengah dulu ya. Tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Nah seperti ini. Dan kita tuang sisa bahan keringnya. Lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan santan instan sebanyak 1 bungkus atau setara 65 ml. Jadi pada bolu ini aku gunakan santan, susu bubuk, itu agar rasanya enak ya teman-teman. Dan kita tuang minyak goreng sebanyak 100 ml atau setara 15 sendok makan. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Untuk metodenya ini aku menggunakan aduk balik seperti ini. Nah kalau udah tercampur rata, teksturnya kental ya teman-teman. Lanjut kita bagi ke dalam 2 wadah. Ini sama rata. Dan untuk 1 wadah kita tambahkan pasta coklat. Di sini aku pakai pasta coklat Black Forest sebanyak 1 sendok teh. Ini aku tuang di kira-kira aja. Kalau misal mau pakai coklat bubuk juga boleh ya teman-teman. Dan lanjut kita aduk rata. Setelah tercampur rata, hasilnya seperti ini. Jadi untuk kedua adonannya udah selesai. Selanjutnya kita siapin loyang. Ini aku pakai ukuran 18 cm, oles dengan margarin. Diusahakan ngolesnya rada tebal ya teman-teman, agar nanti bolunya nggak lengket. Kita oles ke seluruh permukaan loyangnya seperti ini. Dan kalau udah, lanjut kita tuang adonannya. Jadi untuk menghasilkan motif zebra itu kita tuangnya bergantian seperti ini ya teman-teman. Diawali dengan adonan yang plain. Ini aku tuang sebanyak 3 sendok makan atau secukupnya. Untuk besar motifnya boleh disesuaikan aja teman-teman. Nah seperti ini. Dan lanjut kita tuang adonan yang coklat. Kita tuangnya di titik tengah seperti ini ya. Jadi nanti motifnya bisa berlapis-lapis.
Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Setelah adonan selesai dituang, siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan panci pengukus. Langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk api kompornya seperti ini. Setelah kurang lebih 30 menit dikukus, buka penutup panci. Ini dia hasilnya. Alhamdulillah bolunya sudah matang. Untuk memastikan boleh dites tusuk. Kalau kering tandanya udah mateng ya teman-teman. Langsung aja kita angkat. Untuk motifnya ini cantik banget dan gak tenggelam ya. Dan sedikit tips agar bagian sampingnya tetap mulus, kita hentak-hentakan loyangnya seperti ini. Tapi kalau mau disisir juga boleh teman-teman. Dan kita keluarkan dari loyang. Masya Allah hasilnya cantik banget, mulus dan mengembang sempurna. Ketika ditekan menul-menul. Langsung aja kita cobain. Ini aku potong bolunya. Berasa ini teksturnya lembut banget. Aku coba ambil ya. Masya Allah cantik banget. Motifnya berlapis-lapis. Tuh serat-seratnya terlihat halus. Ketika ditekan ini empuk banget, kempus-kempus. Tuh bolunya cakep ya. Siapkan 5 lembar daun pandan yang udah dicuci bersih dan dipotong kecil seperti ini. Lanjut kita masukkan ke dalam blender. Lalu tambahkan santan sebanyak 220 ml. Ini aku menggunakan 2 bungkus santan instan, kemudian aku tambahkan dengan air. Kalau mau pakai 1 bungkus juga boleh ya teman-teman. Lalu ini kita blender seperti ini hingga halus ya. Setelah selesai di blender, lanjut disaring seperti ini. Lakukan hingga selesai. Setelah disaring, boleh kita sisihkan. Kemudian siapkan panci dan masukkan gula sebanyak 250 gram atau setara 17 sendok makan. Lalu tuang air sebanyak 150 ml. Ini aku pakai air hangat ya teman-teman. Untuk takaran gelasnya teman-teman bisa lihat ini 150 ml ya. Dan lanjut kita nyalakan api kompornya sedang aja dan terus dimasak hingga mendidih. Setelah gulanya udah larut semua dan mendidih seperti ini, boleh kita kecilkan api kompornya. Dan lanjut kita tuang larutan santan dan pandan yang udah kita saring tadi. Nah ini kita tuang semuanya dan boleh sambil diaduk. Kalau udah, ini kita biarkan hingga mendidih. Nah setelah mendidih seperti ini, boleh kita matikan api kompornya dan aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Kemudian kita siapin margarin sebanyak 75 gram atau setara kurang lebih 5 sendok makan. Dan ini kita masukkan ke dalam larutan santannya ya. Dan ini api kompornya mati ya teman-teman. Dan lanjut kita aduk hingga margarinnya meleleh. Setelah margarinnya udah meleleh semua, boleh kita sisihkan dan tunggu hingga dingin. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 100 gram atau setara 10 sendok makan. Lalu tepung tapioka sebanyak 100 gram, ini sama sekitar 10 sendok makan. Kemudian soda kue sebanyak 1 sendok teh, garam seperempat sendok teh, baking powder setengah sendok teh, dan perasa vanila seperempat sendok teh. Kalau misal pakai baking powder biasa, gunakan 1 sendok teh ya teman-teman.
dan lanjut diaduk rata. Kalau udah rata, kemudian kita tuang larutan santan pandannya. Dipastikan ini udah dingin ya teman-teman. Kita tuang semuanya seperti ini. Lanjut aduk hingga semua bahan tercampur rata. Ini aku ganti aduk menggunakan hand whisk untuk mempermudah. Nah, kalau udah rata hasilnya seperti ini, dan lanjut kita tambahkan 3 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Dan lanjut kita aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, hasilnya seperti ini. Untuk hand whisknya boleh kita sisihkan. Dan agar adonannya lebih mulus, boleh kita saring dulu seperti ini ya. Aku gunakan panci yang digunakan tadi, nggak apa-apa, ini masih bersih teman-teman. Nah, kita bersihkan sisanya. Jadi tujuan disaring di sini agar adonannya ini lebih mulus. Karena udah pasti ada sisa dari tepung dan pandannya juga. Nah, ini udah aku pindah lagi ke dalam wadah. Dan tadi benar-benar kelupaan banget teman-teman. Boleh kita tambahkan susu kental manis sebanyak 2 bungkus. Atau setara kurang lebih 80 gram ya. Nah, seperti ini. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan panci serbaguna sekitar 5 menit. Lanjut kita masukkan loyang yang udah dioles dengan margarin. Ngolesnya harus rata ya teman-teman. Dan ini kita panaskan selama 5 menit. Setelah panci dan loyangnya panas, langsung aja kita tuang adonannya. Dan ini akan kita panggang hingga muncul busa atau gelembung-gelembung kecil. Untuk waktu boleh disesuaikan aja ya teman-teman. Dan untuk api kompornya seperti ini. Jangan terlalu besar agar hasilnya nggak gosong. Nah, setelah seperti ini, jadi ada muncul gelembung-gelembung kecil. Boleh kita tutup pancinya. Dan ini lanjut kita panggang hingga matang. Untuk waktunya boleh disesuaikan aja ya teman-teman. Nah, setelah mulai mengering, ini tetap lanjut kita panggang ya. Dan ini hasilnya udah benar-benar kering. Dan bagian pinggir loyangnya udah melepas. Itu tandanya udah matang. Boleh kita tes tusuk, kalau kering itu juga tandanya udah matang ya. Lanjut kita angkat dan keluarkan dari panci. Nah, seperti ini teman-teman. Langsung aja kita keluarkan dari loyang. Untuk caranya cukup dihentak-hentakan seperti ini ya. Karena untuk pinggirannya udah melepas dari loyang teman-teman. Nah, dipastikan bagian bawahnya udah terlepas. Dan langsung aja kita beri alas dan dibalik. Kalau kita ngolesnya rata, insya Allah ini nggak bakal lengket ya teman-teman. Dan langsung aja kita lepaskan loyangnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, ini dia bolu sarang semut pandannya udah jadi. Hasilnya mengembang bagus, bersarang, dan nggak gosong sama sekali. Dan ini juga nggak bantet sama sekali. Langsung aja aku coba potong. Berasa ini teksturnya kenyal banget teman-teman. Tuh hasilnya bersarang ya. Cakep, nggak bantet. Walaupun hanya menggunakan panci serbaguna, hasilnya nggak mengecewakan. Ini aku coba belah. Tuh berasa ini bolunya kenyal banget. Dan bau pandannya itu tercium harum banget teman-teman. Aku cobain, bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini menurut aku rasanya enak banget. Manisnya udah pas, kenyal, lembut, pandannya berasa, nggak pahit. Ini enak, pokoknya mantep. Dan ini aku coba belah untuk melihatkan sarangnya ya teman-teman. Tuh,
berpori-pori seperti ini, tandanya kita buatnya berhasil ya. Pertama, kita mau siapin bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram atau setara 15 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makan ini setara kurang lebih 10 gram. Dan ini untuk tepungnya kita ayak dulu ya teman-teman, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lakukan hal yang sama hingga tepungnya selesai diayak ya. Selanjutnya kita tambahkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Ini aku pakai yang double acting ya teman-teman. Kalau misal menggunakan baking powder biasa, gunakan sekitar 1 sendok teh ya. Dan ini juga diayak teman-teman. Kalau udah, langsung aja kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, ini untuk bahan keringnya udah selesai, kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita siapin bahan cairnya. Di sini aku menggunakan susu bubuk sebanyak 1 sendok makan dan aku tambahkan dengan air sebanyak 8 sendok makan. Jadi untuk bahan cairnya ini sekitar 80 ml ya teman-teman. Kalau misal mau digantikan dengan susu UHT full cream juga boleh, atau pakai susu kental manis ditambahkan air juga boleh. Jadi disesuaikan aja ya. Nah, ini udah selesai, untuk bahan cairnya kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita mau buat adonannya. Siapkan wadah yang lebih besar dan pecahkan 2 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 140 gram atau setara 9 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makannya ini setara kurang lebih 15 gram. Lalu tambahkan emulsifier. Di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Dan sedikit perasa vanila ya teman-teman, agar bolunya itu nggak bau amis. Dan lanjut ini kita mixer. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu. Setelah tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang, putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Bisa dilihat jejak pada adonannya sudah tidak mudah tenggelam. Nah, ini tandanya udah selesai ya teman-teman. Dan ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Nah, ini untuk mixernya boleh kita sisihkan aja ya. Nah, ini tadi ada sisa adonan di stick mixernya, jadi aku bersihkan ya teman-teman. Dan langsung aja kita rapikan pinggiran wadahnya. Dan kalau udah, langsung kita tambahkan bahan kering yang udah kita ayak di awal tadi. Jadi ini untuk bahan keringnya kita masukkan sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman, bertahap. Tujuannya agar mudah untuk mencampurkannya. Dan kita aduk dengan metode aduk balik seperti ini hingga tercampur rata ya. Kalau udah tercampur rata, lanjut kita tuang bahan cairnya. Dan ini sama ya teman-teman, kita tuang sedikit demi sedikit dulu, jadi bertahap ya. Kita memasukkan bahan kering dan juga bahan basahnya itu secara bergantian ya teman-teman. Tujuannya agar mudah untuk mencampurkannya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah bahan kering dan juga bahan cairnya selesai ditambahkan, lanjut kita tuang minyak goreng sebanyak 50 ml atau setara 8 sendok makan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan lanjut kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Dipastikan tidak ada bahan yang mengendap agar bolu yang dihasilkan itu bagus dan gak bantet ya. Nah, ini untuk adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya kita pisahkan sedikit ya teman-teman. Jadi ini digunakan untuk membuat motif coklatnya. Kita pisahkan secukupnya aja, kira-kira 8-10 sendok makan, atau boleh sesuai selera aja ya teman-teman.
Dan kita tambahkan pasta coklat. Di sini aku menggunakan pasta coklat Black Forest seperti ini ya. Kita tuang secukupnya aja, kira-kira sebanyak 1 sendok teh. Dan lanjut diaduk rata. Nah, ini untuk adonan coklatnya udah tercampur rata, boleh kita sisihkan dulu. Dan di sini udah aku siapin loyang diameter 18 cm dan tingginya 7 yang sudah aku oles dengan margarin, kemudian aku tabur dengan tepung terigu tapi tipis-tipis aja ya teman-teman. Yang penting rata ke seluruh permukaan loyang. Langsung aja kita tuang adonannya. Untuk yang pertama, adonan plain atau tanpa warna dulu ya, seperti ini. Lalu kita tuang adonan yang coklat. Nah, ini untuk kreasi motifnya boleh disesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Nggak harus sama seperti yang saya buat, boleh dikreasikan secantik mungkin. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini untuk semua adonannya udah selesai dituang. Dan terakhir adonan yang coklat ya teman-teman. Dan lanjut kita gambar motif di atasnya seperti ini. Aku menggunakan penusuk sate ya teman-teman. Kita putar-putar hingga ke dasar loyangnya ya, agar nanti motifnya bisa bagus. Nah, kira-kira seperti ini. Ini udah selesai, boleh kita hentak-hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Kalau udah langsung kita kukus ya. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Dipastikan airnya sudah mendidih dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 25 menit menggunakan api sedang. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 25 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolunya sudah matang. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk. Kalau kering, tandanya udah matang ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Dan langsung aja ini kita keluarkan dari loyang. Ini hasilnya teman-teman. Cantik banget, mengembang bagus, empuk. Ini bolunya lembut banget teman-teman. Nah, ini kita biarkan dulu hingga bolunya dingin ya. Setelah bolunya dingin, langsung aja kita potong-potong. Untuk ukurannya boleh sesuai selera. Nah, seperti ini. Ini hasilnya bagus banget teman-teman. Hanya menggunakan 2 butir telur aja udah bisa dapet bolu enak dan lembut seperti ini. Yuk kita langsung aja cobain. Aku ambil satu ya. Tuh, motifnya juga cantik, selang-seling gitu teman-teman. Ketika aku tekan ini empuk banget. Tuh, cantik banget ya hasilnya. Nah, ini aku coba belah bolunya teman-teman. Tuh, teksturnya lembut banget, serat-seratnya juga halus, empuk. Tuh, mantep ya. Dan aku coba belah lagi. Tuh, nah ini kita cobain dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, teksturnya lembut, manisnya menurut aku udah pas, dan rasa coklatnya enak banget. Teman-teman jangan lupa cobain ya, ini cocok untuk teman ngeteh ataupun ngopi di rumah. Pertama, kita siapin untuk bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 120 gram atau setara 12 sendok makan. Dan ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian tambahkan coklat bubuk sebanyak 24 gram atau setara 3 sendok makan. 1 sendok makannya setara 8 gram. Dan ini juga diayak ya teman-teman. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga tercampur rata.
Setelah tercampur rata, sisihkan. Kemudian kita buat adonannya. Pecahkan 3 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan emulsifier. Aku pakai SP sebanyak setengah sendok teh. Kalau mau pakai TBM atau ovalet juga boleh. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 180 gram atau setara 12 sendok makan. 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram. Lalu perasa vanila 1/4 sendok teh. Dan ini lanjut kita mixer hingga adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak menggunakan kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, teman-teman bisa lihat adonannya seperti ini, jadi nggak terlalu kaku ya. Lanjut, kita tambahkan bahan kering yang udah kita ayak di awal tadi. Karena ini tekstur adonannya itu nggak terlalu kental, ini langsung aja kita tuang semuanya ya. Dan lanjut kita mixer kembali. Sebelumnya boleh diaduk dulu agar tidak bertebaran. Dan ini kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah ya teman-teman, hingga tercampur rata. Untuk memixernya jangan terlalu lama, jadi asal aja teman-teman. Nah, aku rasa ini udah cukup. Kemudian kita tuang bahan cairnya. Di sini aku pakai minyak goreng sebanyak 100 ml atau setara kurang lebih 15 sendok makan. Lalu tambahkan susu kental manis. Ini aku pakai yang rasa coklat sebanyak 2 bungkus. Mau pakai susu kental manis yang biasa juga boleh ya teman-teman. Kalau udah, lanjut kita mixer kembali hingga tercampur rata. Dan sama, tetap menggunakan kecepatan paling rendah. Setelah tercampur rata, untuk mixernya boleh kita sisihkan. Dan lanjut aduk menggunakan spatula hingga ke dasar wadah. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar nanti hasilnya bagus dan gak bantet. Nah, kita aduk dengan metode aduk balik seperti ini ya teman-teman. Setelah adonan tercampur rata, teksturnya seperti ini. Nah, ini adonannya udah selesai, siap dituang ke dalam loyang. Untuk loyangnya, aku gunakan loyang tulban ukuran 18 cm dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja, lalu lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles apapun ya teman-teman. Dan kita tuang adonannya. Setelah selesai dituang, lanjut kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 40 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 40 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah bolunya sudah mateng. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk. Kalau kering tandanya udah mateng ya. Langsung aja kita angkat dari kelakat. Nah, ini hasilnya. Selagi masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang ya. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Lanjut, kita beri alas dan dibalik. Karena ini loyangnya masih panas banget, jadi hati-hati ya teman-teman. Seperti ini. Lanjut, kita lepaskan loyangnya. Yang terpenting di bagian alasnya harus diberi alas kertas roti ya teman-teman, agar hasilnya nggak lengket.
Tuh, cakep banget ya. Menul-menul ketika ditekan. Dan langsung aja kita lepaskan kertas rotinya. Nah, kalau mau langsung dimakan boleh, mau ditunggu dingin dulu juga boleh ya teman-teman. Nah, ini dia bolu coklatnya udah jadi, hasilnya bagus banget ya teman-teman. Mengembang sempurna. Dan langsung aja aku coba potong-potong. Ketika dipotong berasa ini bolunya lembut banget. Dan aku coba ambil. Tuh, terlihat seratnya halus ya. Nah, ini tadi untuk warnanya nggak terlalu pekat banget karena aku menggunakan coklat bubuk yang terang ya teman-teman. Kalau mau warnanya lebih pekat, teman-teman bisa menggunakan coklat bubuk yang warna gelap. Boleh disesuaikan aja. Nah, ketika dibelah seratnya seperti ini. Ini halus banget teman-teman, tetapi masih ada tekstur moistnya ya, walaupun lembut berserat tapi tetap moist. Aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak, manisnya menurut aku udah pas, coklatnya berasa lembut, mantap, nggak seret di tenggorokan. Teman-teman jangan lupa cobain. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like jika teman-teman suka video aku, komen, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.